Kadang kita lebih kenal orang yang kita temuin di game daripada teman sekolah sendiri. Kita nongkrong di Discord, nonton live stream, ikut event in-game, dan tanpa sadar game udah bukan sekedar game lagi. Dan hari ini kita bakal ngobrol sama orang yang menurut gue unik banget. Karena biasanya orang cuma duduk di satu sisi industri gaming, entah itu jadi kreator, publisher, ataupun developer. Tapi guest kita hari ini pernah duduk di 3 kursi sekaligus. Dia pernah jadi talent manager di Garena, ngebangun ekosistem kreator Free Fire dari dalam. Di sisi lain, dia sendiri kreator dengan jutaan subscriber. Dan sekarang dia juga masuk ke dunia Roblox sebagai developer. Jadi hari ini kita nggak cuma ngomongin game, tapi gimana gaming berubah jadi ekosistem hiburan, komunitas, bahkan virtual space baru. Welcome Om Kulgar. Halo Kak Graf, Halo, apa kabar malam ini? baik. Thank you udah undang ke podcast kamu hari ini. Seneng banget nih bisa ngundang Om Kulgar nih. Mungkin kita bakal ngobrol santai aja ya Om Kulgar ya, malam Ya, ini. Mungkin kita bisa dapat insight yang menarik nih dari Om Kulgar. oke. Thank you juga. Oke, by the way, gue tuh pernah, baca kalau nggak salah Om Kulgar itu sebenarnya dulu background edukasinya itu di administrasi bisnis nih, Ya yang sebenarnya benar. secara jalur jauh banget kan dari industri gaming. Boleh nggak sih ceritain gimana Om Kulgar bisa nyasar ke industri ini? Sebetulnya nggak expect juga masuk ke dunia gaming. Ini awalnya tuh karena bucin. Oh, Benar, karena dulu tuh gak ada kepikiran gue mau kerja di industri gaming gitu. Karena kan gue juga basicnya itu lebih ke arah finance gitu. mhm, Jadi nggak ada tuh pikiran ke sana gitu. Pikirannya tuh ya ya udah jadi mungkin kerja di OJK, kerja di mana kayak gitu yang kita mhm mhm. berhubungan sama keuangan gitu. Cuman waktu itu karena bucin, lu cuman punya mantan satu doang dari kampus. Sampai kerja itu kita masih pacaran loh. Cuman Mhm. waktu itu tuh dia kerja di Shopee. Karena dulu di kampus itu ketemu setiap hari, pas kita lulus kok nggak setiap hari ya? Ya udah deh, gue bosan gitu kerja di tempat yang lama gitu kan. Sebelumnya tuh di Indomobil Finance aku. Ya udah Mhm. cari-cari kantor Shopee. Ya udah gue lamar Shopee sama gue lamar juga waktu itu ada Garena. Karena waktu itu tahu Garena itu satu gedung ya sama Shopee ya. Ya udah ternyata diterimanya tuh di Garena. Dan yang kita nggak expect gitu, ternyata industri gaming itu nggak berbicara tentang kita nggak selalu kita ngebahas tentang kayak ngedevelop game, Mhm. nggak berbicara tentang kayak bikin skin, macam-macam lah kayak gitu yang kita pikirin kayaknya ribet gitu. Ternyata di dalam gaming itu banyak sekali yang memang sebetulnya walaupun kita nggak ada di background kayak backgroundnya harus apa sih kita kayak IT gitu kan. Nah itu kita nggak mesti ke sana gitu karena di dalam gaming itu banyak banget yang bisa kita kontribusikan gitu contoh untuk sosial media gitu kan itu juga nggak perlu dari IT kan kita bisa dari marketing terus habis itu untuk PR itu juga bisa masuk gitu jadi sebetulnya berbicara tentang gaming itu bukan tentang IT doang sama seperti industri bisnis yang lainnya kita perlu beberapa supporting penunjangnya bahkan orang finance pun bisa juga masuk ke industri gaming sebagai finance kayak Mhm mhm. gitu. Jadi memang gaming itu ya sebenarnya sebuah industri yang whole ya. Jadi kayak memang Mhm, end to end industri sama dengan industri-industri lainnya. Jadi kayak, di dalamnya betul, tetap akan ada, apa ya, role-role supporting dari marketing lah, dari finance lah, dari bisnis dan lain sebagainya pastinya ya. benar. Tapi tadi ceritanya menarik nih, ceritanya menarik banget karena ternyata Om Kulgar bisa terjun ke industri gaming karena bucin nih, menarik Iya banget, bener, lucu bucin, ceritanya. sampai sekarang juga bucin sama. Sampai sekarang tuh bucin sama. Sampai Iya sekarang nih kayaknya bucin. kayaknya aku sempet sih 2 kali denger ceritanya nih dari Om Kulgar nih. Tapi Iya, Om, kapan sih momen Om Kulgar tuh sadar ketika Om Kulgar masuk industri gaming awalnya karena bucin pengen satu gedung ya sama dulu mantan pacarnya, terus akhirnya Om Kulgar sadar bahwa, wah ternyata industri gaming nih, menarik juga dan untuk dieksplor dan bener-bener, bisa menjadi, karirnya Om Kulgar ke depan. itu pada saat kita mulai ke Free Fire, karena sebelumnya itu gua ada di FIFA itu kan Oke. waktu itu kita belum terlalu nggak gede lah, FIFA di Indonesia nggak gede, yang gede itu PES kan kita di Indonesia gitu. Pokoknya yang gue pelajarin itu di Indonesia semakin ringan gamenya, semakin burik gamenya, burik itu dalam artian kayak banyak orang yang bisa mainin dan dia menjadi pionir itu yang bakal jadi viral
kayak gitu. Makanya waktu itu sebetulnya waktu gue dipindahin ke Free Fire tuh sedih sebetulnya. Dari FIFA kan itu gamenya kayak bagus, kayak keren gitu kan, pindah ke Free Fire yang dimana dulu jelek banget Free Fire gitu. Kita pun timnya cuma 5 dan dulu pas masuk Free Fire itu kita nggak ada ruang, nggak ada tempatnya. Kita cuma di dalam ruangan doang karena kita cuma 5 orang dalam tim itu. Dan ternyata pas dari Free Fire itu aku tuh mulai kayak banyak explore gitu kan. Karena itu bener-bener kayak dari baru. Kalau di FIFA kan aku tuh cuma ngerjain sosial media, nggak ngerjain komunitas, nggak ngerjain marketing, segala macam yang ada. Nah, pas aku pindah ke Free Fire tuh aku hampir kerjain semua. Marketing aku kerjain, konten aku kerjain, komunitas aku kerjain. Jadi di situ tuh kayak ngelihat kok seru ya gitu. Kayak ada sesuatu yang menantang gitu. Dan ternyata pas the oh sorry, ini intinya tuh ke arah ini kan ya, apa namanya, bisa jadi karir yang kita Iya, bikin heeh. punya banyak duit gitu kan. Kapan sih turning point-nya Om Kulgar sadar nih, Nah wah ini industri yang seru buat, gue explore gitu? nah, kalau aku ngelihatnya itu ketika e-sport di dalam gaming ini mulai kebentuk. Kenapa? Mmm, Karena ketika e-sport itu kebentuk, kita itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Bukan cuman yang kita kerja di dalam kantoran aja, tapi orang di luar sana bisa dapat uang juga. Contoh kita sebagai pro player, nanti ada juga lagi caster, nanti ada juga influencer yang diundang ke dalam eventnya. Nanti ada lagi juga orang yang jual beli gamenya, ada juga orang yang jual beli apa namanya currency in gamenya juga kan yang bikin tempat website apa segala macam kayak gitu. Nah itu menurut aku mulai terasa oh e-sport ini cukup menjanjikan untuk orang banyak kayak gitu. ya ini menarik sih karena pada akhirnya tadi ada beberapa keywords yang menurutku menarik ya. Yang pertama, tadi soal tadi kata Om Kulgar itu semakin mudah dan bisa dan gampang dimainin banyak orang, game-nya akan lebih mudah viral, itu pertama tadi poinnya. Bener, Terus yang kedua, soal e-sport nih, jadi Om Kulier tadi menyadari bahwa ketika dunia e-sport itu mulai berkembang, industri game ini sudah, menunjukkan perubahan signifikan di mana game bukan hanya sekedar game lagi gitu ya, Om, ya. bener. Nanti kita mungkin akan bahas ke situ ya, Om, ya. Mungkin, Ya, lebih dan detail kita lagi. akan betul. By the way, Om Kulgar kan selain, apa ya, selain berada di Garena sebagai sebagai publisher nih, setahu gue juga Om Kulgar juga sebagai kreator ya, yang kalau kita lihat nih Iya, subscriber-nya lumayan banyak nih. iya, Kayaknya di TikTok ada berapa juta, di YouTube ada berapa juta gitu ya. iya. Boleh cerita nggak, gimana Boleh. ceritanya bisa terjun juga ke, Om Kulgar sebagai, kreator di industri ini? Oke, jadi aku kalau di TikTok kan 1,6, kalau YouTube itu dulu Mhm, terakhir 6,5 juta. Cuman sekarang udah mhm, nggak ada di YouTube gitu, aku fokus ke mhm. TikTok. Jadi awalnya itu aku di sosial media, jadi aku ngerjain konten semua yang ada di Free Fire dan juga FIFA Online. Jadi waktu aku di FIFA sama aku ngerjainnya dua, di FIFA sama di Free Fire, dua-duanya aku kerjain. Nah, itu aku sehari mesti ada target ngeposting 5 konten di Instagram, 5 konten di Facebook, 5 konten di YouTube cuman 2 lah kayak gitu. Jadi total 12 kali 2 berarti harus 24 konten itu dalam satu hari. Termasuk Iya, weekend. Jadi kalau udah dari hari ini itu Jumat ya hektik karena gue harus mikir untuk yang hari Sabtu sama Minggu kayak gitu. Jadi udah terbiasa bikin konten gitu kan. Dan Kak, waktu itu channel merah kita itu udah sampai 2 juta gitu kan. Yang viewsnya juga gede-gede. Akhirnya naik jabatan, megang ke talent manager. Waktu itu dikasih challenge lah sama bos aku. Bilang, nah, lu udah ngerjain konten mulu, sekarang lu gua kasih challenge. Lu sekarang tugas lu ngegedein channelnya konten kreator Free Fire. Di situ gue bingung mmm, kalau konten channel gue sendiri, maksudnya channel Garena gitu kan, ya gue enak gitu mhm, kan. Ya udah gue tinggal bikin A, B, C terserah yang gue pikirin gitu. Lah ini yang jadi talentnya orang, antara orang A, B sama C itu beda. Di situ gue mikir aja susah gitu kan. Awalnya sih susah gitu karena dia juga ngasih target, oh konten konten kreator Free Fire tahun sekian harus ada yang achieve ke 10 juta. Itu yang dikasih target sama bos gue. Ya udahlah mikir gimana caranya. Ya udah akhirnya gue bikin program influencer waktu itu. Kayak itu untuk bikin program itu biasalah kita mesti research dulu kan. Influencer ini pada butuh apa gitu ya. Gue kayak ngobrol 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 personal lah sama beberapa influencer gitu. Ternyata pas gua dapet ngobrol sama influencer itu di sana banyak dari konten kreator Free Fire tuh yang punya banyak kendala. Karena
beberapa konten kreator Free Fire kan yang awalnya memang ada yang tadinya tukang parkir, ada yang tadinya nggak punya pekerjaan sama sekali, jadi kayak device apa gitu nggak punya. Makanya kita bikin Mhm. program supaya mereka punya motivasi. Jadi kita kasih motivasi dulu bahwa si publisher ini mau nge-support konten kreator gitu. Jadi waktu itu ada kalau misalkan mereka achieve 100.000 views, gue kasih handphone, iPhone lah waktu itu. Ntar ada yang gue Mhm. kasih PC kayak gitu. Itu programnya tertutup nggak kita publik, tapi kita kasih tahu ke mereka gitu, kita janjiin gitu. Dan ternyata mereka dapat dan benar mereka jadi produktif dan jadi semangat gitu. Dan ternyata waktu berjalan beberapa bulan ada yang udah achieve di 2 juta subscriber waktu itu. Iseng-iseng lah nanya, income lu berapa sebulan dari AdSense gitu kan, belum sama brand kan. Itu mereka sebut kayak dapat 300. Gila, gue gaji cuman segini, ini dapat segini, kenapa gue nggak bikin aja? Ya udah, akhirnya gue izin tuh sama bos gue kan, boleh nggak kalau gue bikin konten juga? Ya boleh lah gitu. Udah, akhirnya malah di challenge lagi sama bosku kan, lu harus punya subscribers segini gitu kan, dikasih target. Ya udah, malah akhirnya bikin coba-coba bikin konten lah gitu, dimulai dari live streaming yang nonton cuma satu dua, kita tetap live streaming, terus habis itu mulai bikin konten. Jadi kayak gitulah awalnya. Jadi awalnya itu mulai dari konten, ngerjain punya konten Garena, ngasih ide-ide untuk konten kreator Free Fire, dan mungkin waktu itu udah ngerasa kayak, oh kayaknya gue punya skill deh buat jadi konten kreator juga, makanya gue coba jadi konten kreator kayak gitu. Tapi pernah nggak sih tapi berarti waktu Om Kulger masuk jadi konten kreator itu tetap masih, di Garena dong ya? Masih, Pastinya? tidur gue paling Oke. sehari cuma 3 jam tuh, Waduh. karena kita Tapi tetap pernah harus nggak apa. oke, harus kerja dengan target tadi ya 24 berapa, 24 konten setiap harinya kah? Oh, itu waktu jadi talent manager udah berubah, karena kita udah nggak Oh megang udah sosial berubah? media lagi. Jadi aku Oh oke. tetap targetnya tuh ngegedein konten. Jadi setelah Oke. aku mulai konten kreator, aku udah nggak megang sosial media, Garena. Jadi aku kerjaannya itu Mhm. bikin komunitas di antara konten Komunitas? kreator gitu. Jadi zaman Mhm. dulu itu kan konten kreator masih sedikit ya. Jadi Iya. dulu yang aku buat itu adalah bikin antar konten kreator itu saling kolaborasi. Jadi yang gue konekin lah gitu. Gue konekin karena dulu di Garena juga tagline-nya kan connecting the dots ya. Ya udah, gue waktu itu bikin connecting influencer. Jadi antar konten kreator itu gue kenalin satu sama lain. Ya ibaratnya nambahin relasi antar konten kreator lah. Gue ketemuin gitu kan, gue bikin gathering. Habis dibikin gathering itu gue suruh mereka pada Mhm. saling kolaborasi, saling kenal. Akhirnya ujungnya mereka pada saling kolaborasi sendiri kayak gitu. I see. Tapi Gitu. Om Kulger pernah nggak sih ada di situasi di mana, kepentingan Om Kulger sebagai kreator dan, sebagai publisher itu bentrok gitu? Iya dong Kayak ada. Om Kulger berada di tengah-tengah. Nah boleh mungkin spill-spill dikit kalau boleh? Itu bentroknya masalah endorsement sih biasanya. Jadi waktu itu banyak banget pesaing yang nawarin kerjaan. Angkanya juga lumayan lah. Minimal itu kayak 500 juta, 2 miliar kayak gitu. Itu aku tolakin semua karena endorsement itu datang dari game pesaing kan. Jadi ya udah aku Heeh. relain, nggak aku ambil gitu. Jadi adalah beberapa itu kan yang memang kayak gitu. Terus itu doang sih sebetulnya bentroknya. Kalau untuk yang lainnya enggak. Palingan itu aja karena aku ada di dalam Garena, aku juga kontennya tentang Free Fire. Ya udah kita kayak kontrak darah aja. Gua nggak boleh bikin konten selain game Free Fire. Dan itu mungkin yang menjadi gue juga sulit ketika gue keluar dari Free Fire mau pindah ke Garena. Personal branding aku udah terlalu kuat sebagai GM Free Fire gitu. Mau konten aku apapun, komentarnya pasti Free Fire. Iya, aku sering banget, kalau lagi ngeliat kontennya Om Kulger bacain komennya tuh semua orang pada minta balik ke Free Fire ya, even sampai Iya, sekarang. heeh, karena mungkin dia kangen sesosok vulgar yang ibaratnya menurut mereka itu selalu mendengarkan apa yang mereka inginkan gitu. Karena dulu memang sih benar ketika aku tuh dulu rajin bacain komen gitu. Mhm mhm. Kenapa konten kreator itu harus rajin bacain komen karena kita harus tahu nih apa yang mereka pengen. Jadi ketika kita bikin sesuatu, kita tahu apa yang mereka suka gitu. Tapi di sisi lain aku kan sebagai publisher juga ya, sebagai Mhm. orang yang ada di dalam Garena. Jadi apa yang mereka keluh kesahkan kalau kita lagi meeting mingguan, itu selalu aku bela-belain supaya dikabulin sama si developer. Kayak gitu. Ah, oke oke.
Makanya mungkin mereka mikir kayak, wah dulu sama Kulgar enak ya, apa namanya, eventnya selalu sesuai dengan keinginan mereka gitu. Karena aku cukup speak up gitu kalau untuk buat event gitu kan. Mhm. Yang bikin bukan aku gitu, cuman aku kayak sebagai perantara aja lah gitu. Karena kita sebagai player juga kita ngerti kalau si yang mereka play apa yang mereka inginkan itu kita sampaikan lah intinya gitu Mhm mhm. ke developer. Tadi sempat kesebut tuh, Om Kulker waktu pada zaman itu, nge-create tadi ya komunitas, Free Fire ya, komunitas influencer-nya. Nah, Benar. aku pribadi ngerasa, komunitas gaming tuh loyalnya tuh jauh lebih tinggi dari komunitas-komunitas lainnya nih, nggak Benar. tahu ya menurutku, tapi menurut Om Kulgar gimana? Benar, komunitas gaming itu cukup kuat banget gitu. Jadi kalau kita sebetulnya aku nggak terlalu melihat kayak di dalam gamenya dulu karena aku di Free Mhm Fire pun nggak main gamenya dulu karena kan waktu udah nggak ada buat main gamenya gitu. mhm. Cuman aku tuh beberapa kali turun ke lapangan ngelihat komunitas mereka waktu mereka gathering gitu. Terus aku lihat ya mereka kompak gitu. Kalau ketika gathering datang semua rame gitu kan mereka saling bantu, saling saling support satu sama lain. Bahkan ada beberapa ketua guild ya menurut aku itu ketua guild itu kayak lah leadernya gitu di komunitas gitu kan. Itu mereka tuh kayak pengen punya pride tersendiri. Jadi ketika guild dia nomor satu di ranking itu mereka bangga. Tapi mereka nggak dapat duit sebetulnya. Mhm Nah, mhm. itu yang menurut aku bikin sesuatu yang kayak, oh, berarti di gaming itu nggak selalu semuanya tentang uang gitu. Nah, justru ketika ada komunitas yang nggak mikirin uang, tapi dia kayak pengen punya pride atau pengen punya apa, itu yang bisa bikin dia jadi kuat. Kenapa? Karena dia mikirinnya itu eh, pride untuk komunitas dia sendiri gitu, bukan cari keuntungan dari sana. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dulu di Free Fire tuh ada namanya kita GB Badge gitu. Jadi kalau mereka menang itu nanti guildnya ada di nomor satu. Itu ada beberapa ketua guild yang memang ngebayar anggotanya kalau badge-nya mencapai target. Kayak gitu. Dari Garena nggak dapat apa-apa, dia cuma dapat ranking satu aja. Kayak gitu. Nah, dari sekian banyak kreator yang pernah di-handle sama Om Pulgar nih, kelihatan nggak sih polanya kreator yang bakal survive lama atau yang bakal cepet hilang tuh bedanya gimana? Apakah Ya, tadi mungkin karena tadi ada kreator yang, ngelihat dari sudut pandang mungkin pride-nya atau mereka ngerjainnya full hearted atau mungkin ada mm. kreator yang ngelihat dari sisi, benefit-nya atau bagaimana? Ya, kalau aku sih ngelihatnya untuk konten kreator yang bakal survive itu satu harus punya personal branding yang kuat gitu. Karena personal branding itu nomor satu kalau kita pengen jadi konten kreator. Kalau kita nggak punya personal branding itu sangat sulit sekali buat kita survive. Jangankan survive kayak eh, ketika kita udah gede dah. Untuk memulai aja kita harus punya personal branding gitu supaya kita bisa jadi konten kreator yang eh, memiliki keunikan tersendiri gitu. Nah, lalu kalau untuk dalam kita survive, ya kita juga harus mengikuti perkembangan. Ada beberapa content creator yang selalu ngikutin tren gitu. Jadi kayak ya dia selalu update sama trennya. Itu juga dia bisa selalu survive karena dia selalu mengikuti apa yang ada tren saat ini gitu kan. Terus ada juga content creator menurut aku yang memang dia membuat tren gitu. Nah, ini salah satu content creator yang menurut aku unik banget dan dia bisa survive sangat lama ketika dia bisa membuat tren yang selalu trending di sosial media kayak gitu. Tapi itu sangat sulit sih menurut aku karena aku sendiri pun nggak pernah kayak bikin tren sendiri gitu, belum ada. Oke, jadi kalau menurut Om Kulgar, kreator, gaming sekarang tuh masih soal skill main game atau sebenarnya udah berubah jadi entertainment bisnis sih? Tergantung. Kalau kita sebagai content creator gaming, aku baginya jadi dua kelompok kalau menurut aku. Satu entertaining, bisa tiga lah. Kalau vulgar di dalamnya, bisa tiga. Satu info, bocoran update lah. Satu itu. Jadi kayak berita. Kok disconnect ya? Nah, itu satu tentang berita lah bocoran update kayak gitu. Jadi kayak informasi, memberikan informasi. Yang kedua itu entertainment. Itu entertainment tuh yang kita lucu, editannya bagus, yang bisa bikin kita ketawa dan macam-macam. Tapi ada satu lagi yang memang dia harus pro, harus jago main gamenya. Kenapa? Karena dia memang dari awal masuknya dari tim e-sport atau dia jadi dari juara lah kayak gitu. Nah, itu
memang nggak bisa digabungin, nggak bisa nggak bisa di Oke. apa namanya, nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi ada beberapa hal unik yang menurut aku itu jadi garis bawah. Untuk jadi konten kreator gaming paling mudah itu memang dari skill. Apalagi ketika dia menang di turnamen, itu udah otomatis dia besar namanya. Tapi ketika dia nggak implementasi sama skill dia di entertainment, itu dia juga akan mati. Kenapa? Karena ujungnya ketika dia udah jadi pro player dan dia sering bikin konten, skill dia pun nanti akan berkurang kalau menurut aku. Karena waktunya pun kebagi kan dari yang main gamenya dulu satu hari bisa sampai 12 jam, ya sekarang karena bikin konten, ada kontrak di mana-mana, pasti jadi jarang main game gitu. Makanya kalau dia masuk ke dalam industri gaming, terus habis itu dia masuk jadi pro player, dia harus mulai untuk melatih public speaking dia atau mulai untuk nge-switch ke ranah entertainmentnya gitu. Contoh yang menurut aku survive ya kayak Just No Limit gitu kan. Dia dulunya memang dari gaming tapi sekarang udah ke ranah entertainment gitu. Tapi kalau dia cuman gaming doang ya ketika dia kalah di turnamen itu bisa jadi dia mati habis itu viewershipnya gitu. I see. Jadi emang ya, skill set-nya sebagai, kreator gaming ya harus harus all around ya, jangan All sampai around betul. skill game-nya doang, terus entertainment side-nya dilupakan dan lain sebagainya. I Benar, see. karena kita By nggak the ada way, yang tahu. Karena kita nggak ada yang tahu kan nggak ada yang besok tahu. kalah atau enggak gitu kan. Kalau dia menang Iya terus mah iya. ya udah itu pasti gua jamin naik terus gitu, nggak mungkin turun karena udah pasti Mhm. dia banyak fansnya. By the way, ini aku ada satu pertanyaan lucu nih. Kalau nggak salah dulu dulu nih 2000 mungkin 2021 Om Kulgar pernah ada konten prank dipecat Garena tuh kalau nggak salah. Ada Kayaknya nggak? ya, aku lupa. Mungkin kayaknya ada deh, Oh ada. lupa. Dulu ada. Jadi dulu Dan aku dua aku punya channel dua dulu. Jadi dulu aku punya channel Kulgar sama Kriswanto. Kriswanto itu kontennya oke, emang prank doang. Harusnya ada itu waktu itu. mhm. Konten dipecat Iya Garena iya, ada. soalnya soalnya kalau aku baca konten itu tuh reaksi komunitas tuh gede banget gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak aku ngeliat tadi yang dari tadi disampaikan sama Owa tadi, Om Kulger bisa strong di community building-nya, terus kayak sampai sekarang branding-nya Om Kulger pun masih, kuat gitu di Free Fire walaupun Om Kulger udah Mm-mm. keluar gitu. Jadi aku ngeliat kayak, oh ternyata kalau misalkan memang, sang kreator atau sosok ini bisa ngebangun community dan, personal Personal branding-nya dengan brandingnya kuat, bagus. iya. Walaupun kita Jadi, nggak ada, kita dicari. betul, dan ketika terjadi gejolak sesuatu tuh bakal jadi heboh gitu, karena orang pasti bakal, it's either kehilangan atau, mereka Benar, resistensi dan lain sebagainya gitu ya. benar. Karena fun I fact-nya see. juga aku kan menghilang di sosial media tuh 2 tahun. Aku nggak bikin konten, tapi Oh ya? orang-orang tetap aja bikin konten Kulgar, pengen Kulgar comeback kayak gitu. Iya, Oh gitu. menarik, Bahkan itu kapan kemarin tuh, Om? kayaknya aku baru mulai konten itu di tahun 2024 atau 2025. Mmm, 2024 aku baru mulai konten lagi. Jadi setelah keluar dari Garena aku masih konten-konten sedikit, terus habis itu hilang nggak konten lagi sama sekali. Gitu. Karena udah nggak ada YouTube lagi kan waktu itu. mhm, Tuh, menarik. terus ya udah. Ternyata banyak tuh konten kreator lain. Jangankan konten kreator, orang nggak punya follower saja bikin konten Mhm, di TikTok cuman bilang kangen Kulgar, viewersnya bisa sampai 7 juta, 8 juta di TikTok. Cuman postingannya cuman ya luar udah biasa kangen, kangen, kangen konsistensinya, Kulgar kayak gitu. luar biasa Padahal luar biasa. kamu tahu nggak sih Kulgar itu sebetulnya konsis dari dua orang, aku dan teman aku satu lagi Rido. Dan Ridonya masih di Garena dan dia masih bikin konten Free Fire dengan channel baru dia namanya Rido. Gitu. Harusnya kalau memang Kulgar itu personal brandingnya kuatnya di teman aku yang satu lagi, ya aku nggak mungkin dikangenin sama player Free Fire kayak Mhm gitu. mhm. Luar biasa luar biasa. Tapi, Om Kolgar, kalau dengan segitu banyaknya kreator gaming sekarang yang ada di sekitar kita nih, Mm-mm. menurut Om Kolgar, model relationship atau hubungan ideal antara kreator dan publisher itu seperti apa sih? Apakah memang sebaiknya sama-sama independen atau gimana? Kalau menurut aku, publisher sama content creator itu harusnya itu saling saling support. Nggak bisa independen kalau menurut aku. Karena ketika kita udah saling berpikir independen, jadinya kita hubungan antara publisher sama content creator itu jadinya transaksional. Kita nggak akan saling support Mmm, kalau nggak ada uang gitu. Dan mungkin
Ya itu bagus juga untuk konten kreatornya mungkin ya, karena kan ya udah lu harus bayar gue kalau lu mau bikin konten gitu. Kalau nggak ada uang ya udah gue nggak bikin konten. Tapi Betul. sometimes kita perlu juga deket sama publisher gitu. Kenapa? Karena ketika kita deket sama Ya, publisher, konten kreator pun tahu apa yang dibutuhkan sama si publisher. Jadi di sisi lain, kalau kita berbicara tentang game ya, kalau konten kreator ini mhm, buat publisher dan publisher selalu survive, selalu bagus gamenya, dia pun akan survive juga gitu. Contoh, nah contohnya gini, kita kan belum banyak konten kreator gaming yang memang bisa nge-switch pindah game gitu kan. Hanya segelintir orang aja yang bisa kayak langsung pindah game gitu. Jadi kebanyakan itu kalau memang kita konten kreator misalkan Mobile Legend, lalu Mobile Legend-nya mati lah, nggak ada viewership, nggak ada playernya lagi, otomatis views-nya dia juga turun kok. Itu confirm pasti. Karena player Mobile mhm Legends-nya mhm. udah nggak ada. Sedangkan dia belum punya Iya personal branding dia yang kuat ke ranah iya, entertainment-nya gitu. Jadi kalau konten kreator juga mikirin si publisher-nya, ya itu akan jauh lebih bagus. Tapi publisher juga harus sama mikirin konten kreatornya. Di support apa yang mereka berikan untuk konten kreator gitu. jadi emang harus saling support ya, Om Vulgar ya? Benar, satu Nah, sama lain harus saling support. oke, terus sekarang nih Om Vulgar masuk nih ke Roblox dan, Benar. menurut gue ini menarik karena Om Kulgar nggak cuma masuk sebagai, konten kreator, tapi sekarang bikin produknya nih sebagai developer atau owner map-nya. Benar. Nah, boleh cerita nggak nih gimana awalnya Om Kulgar decide untuk akhirnya, masuk ke Roblox, something di Roblox dan sekarang kalau nggak salah yang aktif namanya, Fashion Party ya? Passion party, benar. Iya, boleh nggak cerita dikit, Om? Jadi aku tuh sebetulnya kenapa masuk ke Roblox ya, karena di Roblox itu kayak open source ya dan kalau kita mau buat game pun nggak sulit gitu dan kita bisa belajar dan sekarang juga sebetulnya banyak juga bantuan kayak buat kita belajar bisa pakai bantuan AI apa segala macam kayak gitu juga bisa. Tapi yang bikin pertama kali aku pengen masuk ke Roblox tuh karena aku kangen jadi developer gitu sebetulnya. Karena lama jadi nggak kerja gitu kan, aku abis dari Garena tuh nggak kerja di mana-mana lagi, karena udah terlalu nyaman sebetulnya dulu kerja di Garena. Karena Mhm, kerjanya menurut aku seru gitu kan. Karena kangen, tapi pengen lagi kayak punya sesuatu yang gue develop. Karena di Free Fire kan kita nge-develop juga gitu kan. Sekarang mau masuk ke game mana juga kayaknya agak agak sulit gitu, karena waktu aku keluar dari Garena pun waktu itu udah ganti bos juga gitu kan, agak beda mindset ketika kita nge-develop sesuatu gitu. Jadi aku pengen kayak punya kreativitas sendiri untuk game aku sendiri. Jadi bener-bener semuanya itu dari otak aku gitu. Nah, ya udah makanya aku bikinlah game di Roblox gitu. Kan waktu itu paling gampang bikin gunung ya. Ya udah awalnya aku bikin gunung dulu gitu. Sekarang lagi ngelihat yang revenue-nya lumayan itu apa namanya? Dari klub gitu kan, klub di Roblox gitu kan. Ya udah aku cobain juga gitu. Cuman aku mikir sebetulnya aku di dunia klub itu nggak terlalu suka karena di klub itu untuk kreativitinya cuman bisa sedikit lah. Cuman ada kalau menurut aku cuman ada di musiknya doang atau enggak kayak di fashion show-nya segala macamnya gitu. Makanya aku bikin fashion party. Sebetulnya fashion party itu bukan klub, dia sebetulnya aku ke map katalog gitu. Cuman selama ini orang masih mikirnya itu klub gitu. Sebetulnya map itu adalah map katalog yang dimana teman-teman itu bisa belanja di sana seperti map katalog Avatar Editor gitu. Dan aku kan dulu juga sering kayak suka banget gitu ngasih konten bocoran update tentang bundle-bundle atau skin yang bakal rilis di Free Fire gitu kan. Nah makanya sekarang aku buat UGC, aku mulai buat bikin baju-baju ini kita baru mulai 2 minggu kok buat bikin baju-baju gitu kan gitu. Dan aku juga bikin kayak kalau di klub kan sekarang pembedanya itu kalau kita misalkan donatur, kita sultan gitu, kita mhm, cuma dapat title gitu kan, title doang, donatur, title free title, custom title. Kalau di map aku tuh nggak ada, kalau mereka udah spend angka tertentu, kita bikinin dia baju UGC sendiri yang bisa dia pakai untuk komunitasnya dia. Yang dimana aku pengennya itu ketika dia punya komunitas, aku buatin yang tadinya dia nggak punya identity community-nya, jadi punya identity community-nya. Makanya aku kepikiran buat itu gitu. Ketika komunitas udah punya identity community-nya sendiri, pasti dia akan bangga sama komunitasnya sendiri. Makanya aku kasih benefit itu
kayak gitu. Dan Menarik ternyata menarik. aku udah bikinin beberapa komunitas ya, yang apa namanya, yang jadi punya baju gitu kan. Ya mereka jadi seneng gitu. Kayak apalagi dibikininnya, "Ih bagus banget," kayak gitu kan. Jadi ya mereka senang aja, happy. Apalagi kita kasihnya free juga kan, nggak bayar gitu. Dan belinya di fashion party juga, kayak gitu. Menarik. Tapi, pengen nanya nih, kalau kan sebenarnya kalau sebagai kreator tuh audiensnya Om Kulgar tadi ya, personal branding Mhm, yang sangat kuat di Free Fire dan lain sebagainya. Nah, mhm. ketika Om Kulgar masuk ke Roblox tuh, dari sudut pandang Om Kulgar sebagai kreator tuh ada kesulitan nggak untuk, me-maintain itu atau mengenalkan, apa istilahnya, branding-nya yang baru, seperti Ya. apa tuh? Jujur aku sekarang kesulitan, karena aku sampai sekarang pun belum dapet branding aku di Roblox itu apa, kayak gitu. Mhm. Karena memang, aku kemarin tuh nggak punya tim kan, sampai sekarang juga timnya masih belum terlalu settle gitu. Jadi, kalau aku bikin map, ya masih kebanyakan pakai campur tangan diri aku sendiri gitu kan. Jadi untuk mikirin aku untuk branding di dalam Roblox-nya pun masih belum kepikiran gitu. Cuman soon itu aku kan memang dulu suka banget orang-orang tuh suka aku karena dulu tuh sering banget ada bundle gratisan gitu kan di Free Fire gitu, yang dibikin sama orang-orang taunya Kulgar padahal kan itu memang kita, eee, diskusi bersama gitu cuman memang kita juga pengennya ngasih yang gratis kalau dari akunya gitu. Nah makanya mungkin ke depan kalau memang ini aku rame, map aku rame, aku pengen bikin banyak, UGC gratisan untuk, player Roblox gitu. Cuman di Roblox ini ketika kita mau bikin UGC free atau nol Robux itu modalnya cukup besar. Jadi satu UGC ketika kita mau bikin itu nol harga Robux-nya, kita harus sekali upload baju itu 100.000 Robux gitu. Oh, Iya. Kena aku baca-baca kan kenapa kok kayak gitu, karena kan kita sebagai player itu kan di Roblox bebas upload gitu kan. Kalau sama mhm. uploadnya cuma 600 Robux nanti bakal banyak orang yang upload gratisan untuk Iya memperbanyak iya. player ke dalam mapnya gitu kan. Mhm Karena pasti mhm. kalau map kita ada baju gratisan udah pasti map kita rame lah karena orang pengen dapat gratisan. Karena sekarang aku lihat udah banyak kok konten-konten orang yang ngasih bocoran map mana yang ada UGC nol robaknya gitu. Oke. Jadi udah ada komunitas itu namanya UGC Hunter. Oh, oke. UGC Hunter itu udah ada tuh mereka. Jadi mereka cari-cari terus map mana yang ada free UGC-nya. Biasanya yang bikin itu ya map-map yang besar yang udah pada checklist semua komunitasnya. Karena memang Mmm, modalnya udah besar mereka kan. oke. Menarik. Iya iya. Om Kulgar, menurut Om Kulgar nih Roblox dengan, tadi ya segala, experience yang banyak, terus kemudahan untuk, dari sisi development-nya karena dia open source dan lain sebagainya, terus Mhm. komunitas yang mulai banyak juga, komunitas yang mulai banyak dan udah mulai pada strong nih komunitasnya aku Mhm. lihat. Menurut Om Kulgar, Roblox ini sekarang masih sebatas game aja atau sebenarnya udah jadi platform ekonomi dan sosial ekosistem baru? Atau enggak? Menurut aku ini udah jadi sosial ekosistem yang baru. Cuman sekarang belum ada nih kayak satu perusahaan yang memang mau support banget Roblox untuk membuat sesuatu yang meledak gitu menurut aku. Contoh, kita belum ada nih kayak dari tim e-sport yang memang kayak pengen bikin sesuatu yang sangat besar gitu. Maksudnya yang sangat besar tuh mungkin kayak dibikinin turnamen yang waktu itu udah ada sih sebetulnya turnamen gunung gitu kan, muncak Heeh, gitu kan. kemarin kalau nggak salah ada tuh Om, Udah. kolaborasinya EVOS sama, komunitas Salvator kalau nggak salah tuh, Ya, aku seinget aku, lihat, ya kan? heeh, cuman abis itu nggak ada continue-nya lagi sih aku lihat Mhm gitu. mhm. Ya mungkin nggak tahu lah itu kenapa nggak continue gitu. Tapi kalau menurut aku ketika ada satu entity yang mau membuat seperti itu Roblox bisa jadi besar banget sih komunitasnya gitu. Atau mungkin developernya juga belum terlalu banyak lah yang memang explore game-gamenya gitu. Karena aku ngelihat banyak game rame yang memang untuk masalah komunitasnya itu belum ada. Contoh Mmm, kayak Battleground Battleground itu rame banget sampai empat Rame ratus banget ribu ya? yang aktif, tapi belum ada turnamennya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah ada game yang komunitasnya udah sebesar itu sebetulnya tinggal dipoles aja, Iya. Ini gitu. menarik karena tadi, nyambung ke poin pertama Om Kulgar ketika industri game ini terlihat industri game, ketika game ini sudah mulai terlihat tidak hanya sebatas game itu ketika e-sport muncul ya, Om, ya. Bener, Jadi ini e-sport muncul. menarik, karena aku juga sempet bahas ini, sebelumnya sama, temenku kalau misalkan
one day Roblox ini udah ada turnamen e-sports-nya, udah masuk bahkan ke industri e-sports-nya, ini bakal 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 jadi gede. gede banget gitu dan karena Benar, Roblox juga kan variatif nih jenis game-nya ya, benar. variatif dan tadi mungkin kayak Heeh, yang Om Pulgar bilang Battleground segala macam dengan player yang ratusan ribu itu, wah menarik mhm, banget gitu. benar. Tapi enaknya di Roblox itu maksudnya orang yang masih punya skill sedikit pun asal dia kreatif, ya dia bisa dapat eee, uang lah di Iya, dalam mhm, Roblox ini, gitu. iya iya. Jadi sebetulnya untuk potensi, kita dapat, eee, keuangan dari sini tuh sangat besar sekali kalau menurut aku. Dan bener-bener kalau aku lihat, kalau ngomongin tadi ya potensi untuk mendapatkan income tuh dari Roblox tuh emang bener-bener bisa dari mana-mana ya, Om, ya. Kayak Benar, dari developer, terus dari lo sebagai player, bahkan kayak mhm, misalkan kalau map-map clubbing influencer-nya ada diundang. iya influencer, ada DJ-nya dan segala macam tuh Iya. bener-bener semuanya bisa jadi income gitu. Dan uniknya sekarang klub mulai gacor sih, menurut aku mulai keren banget Mhm karena aku sendiri aja udah ngundang DJ real life kan. Jadi itulah teman-teman aku party biasanya aku undangin kayak gitu. Dan itu mhm, ada juga klub Ibiza punyanya Om Jai, dia udah mulai manggil DJ Panda, udah manggil banyak lah DJ. Kemarin juga ada tuh di warung Nasgor manggil Otoro, terus mhm, manggil Moskilov. Jadi udah kayak udah mulai makin banyak orang-orang yang, job-nya di dunia nyata masuk ke dalam Roblox masuk gitu. ke dalam Roblox, menarik Iya, menarik menarik. Mungkin nanti bisa jadi kebalikannya juga gitu, Om. Yang tadinya virtual di Roblox aja mungkin bisa masuk ke dunia nyata, kita nggak tahu ya. iya. Tapi itu tadi menarik, Om Pugar emang ada rencana bakal undang DJ real life ya? Berarti ke Udah map-nya ya? udah kemarin rame banget Oh, full mhm mob mhm. kita. Kita kemarin manggil DJ Hana. Dia tuh, DJ Hana itu dia residence-nya Sisi dan dia juga udah pernah perform di DWP kayak gitu-gitu. Terus nanti besok, minggu depan DJ Vian, minggu depannya lagi DJ Mareta. Doain aja ini lanjut DJ Soda aku udah deal harga sih sebetulnya. Tinggal cari ini waktunya aja Wah, keren gitu. keren keren banget sih nih, keren banget nih. Ya, sama Karena DJ Soda. Ini fun fact-nya juga ya. DJ Soda itu mhm, mau masuk ke Roblox bukan karena uangnya, karena yang aku kasih ke dia itu bener-bener kecil, nggak gede. Maksudnya kalau dibanding rate dia perform kan 500-an juta ke atas ya. iya, Ini heeh, kita nggak ada 10%-nya juga kasih gitu kan. Yang dia pengen itu dia juga pengen dapat exposure di dalam Roblox kayak gitu. iya. Exposure dan experience-nya mungkin ya, karena Benar sesuatu yang experience-nya unik juga. gitu loh, Mhm, yang unik. Kemarin mhm. soalnya aku kalau aku boleh cerita sendiri, kita nih, aku dan teman-teman dan partnerku, kita kemarin baru eksplorasi untuk ngebawa band yang ada di real life untuk konser di Roblox, Om Vulgar. Nah, Tuh, mantap juga itu. jadi kita coba olah experience itu dan kalau dari teman-teman yang, di real life-nya, dari band-nya sendiri ya mereka mau explore karena itu sesuatu yang exciting gitu kan. Bukan Mhm. balik lagi tadi bukan lagi soal bayarannya, bukan lagi soal revenue-nya berapa, tapi sesuatu yang baru dan Sesuatu yang baru. ini kan menarik gitu. Sih Mhm. sih sih. Anyway, pengen ngomongin community sedikit nih. Dari tadi Ini kan banyak banget kesebut nih komunitas 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 komunitas. Pernah ngerasa nggak sih Om, komunitas di in-game nih, kadang lebih solid daripada pertemanan di real life? benar banget sih. Kenapa gue bilang bener, sebetulnya gue nggak pernah suka gitu kan Discord. Dari dulu tuh gue nggak pernah Mhm Discordan. Gue punya channel sampai 6 juta pun nggak punya channel Discord. Karena males voice gitu. mhm Sekarang gue di rumah doang kan, nggak kemana-mana gitu, nggak kerja mhm juga mhm kan. Gue lihat mhm ini orang 24 jam di Discord, tidur di Discord, gila. Jadi kayak walaupun kita jauh gitu ya, udah kayak kita mhm tinggal satu rumah. Karena ya lu mhm. kencing aja gue denger. Serius ya. Jadi kayak ya udah ini memang mereka udah kayak kompak banget gitu. Justru gue juga ngeliat beberapa komunitas tuh kayak yang saling support satu sama lain ketika anggota membernya itu ada problem, dia Mhm bantuin. Bahkan di Roblox ini ya menurut gue ya, ada yang dipanggil papi, ada yang panggil dede Nah apa. betul, Jadi udah ada papinya, udah ada maminya, udah ada kakeknya. Ya udah, ntar kadang anaknya curhat gitu kan, curhat tentang dia abis disakitin sama pacarnya, ada yang cerita apa. Jadi kayak bener-bener yang jadi papi itu jadi tempat curhat, yang jadi mami tempat curhat anak-anaknya kayak gitu. mhm Jadi makanya ngelihat kekeluargaannya tuh jauh lebih tinggi lah gitu. Coba kita di real life mana ada kita panggil papi mami orang teman kita Roblox doang gitu. Tapi menurut lo Om, kenapa sih orang tuh bisa punya attachment emosional yang
tinggi nih sama komunitas, di virtual space-nya? Karena orang main game itu kan ada banyak lah, ada yang satu cuman mengisi waktu luang, ada yang memang dia mungkin di dunia nyatanya nggak ada teman, Mhm, terus abis itu dia di dunia nyatanya mungkin lagi sedih kan, keluarganya banyak masalah apa segala macam, dan ternyata pas di dalam game, mungkin kalau di dalam game mereka lebih bebas berekspresi gitu kan, dia cerita pun ya udahlah gue cerita segala macam gitu kan, akhirnya jadi lebih terbuka ketimbang sama teman yang mungkin kalau mau cerita masalahnya tuh malu gitu kan. Ya makanya di situ mhm, mulai terbangun emosionalnya gitu, mungkin misalkan oh sama nih, oh gue sama-sama, eh, orang tua kita habis pada baru cerai kayak gitu kan, mereka sama-sama mhm, lagi sedih, ternyata sama punya pengalaman sedih sama juga gitu kan, jadi makanya emosionalnya di situ terbangun lah kayak gitu, kalau menurut aku gitu, apalagi di Roblox itu karakternya lucu gitu kan, udah kayak iya, menggambarkan diri kita sendiri, apalagi kalau yang biasanya jadi anak-anak kita itu jadi avatar kecil mulu juga gitu, jadi itu sebetulnya yang jadi kayak menunjang diri kita, jadi kayak ya udah jadi kebangun aja gitu, misalkan kita sama nih umurnya Graf, lu sama gue mhm, misalkan umurnya sama-sama 25 gitu, cuman lu manggil gue papi gitu kan, dan lu pakai Ava kecil mulu, ya udah gue bisa ngerasa lu tuh anak gua gitu, padahal umur kita sama gitu. Itu juga sih yang bisa yang ngebikin iya. menurut gua jadi emosionalnya tuh kebentuk di Roblox ini. Iya iya. Dan mungkin kayak ada orang-orang yang akhirnya personanya yang nggak bisa dia keluarkan di real life, dia bisa keluarkan itu dan ekspresikan itu di virtual ya, Om, ya, di Roblox gitu ya. Benar, benar. Dan satu Oke. lagi, kita semuanya di Roblox tuh satu hobi kayak gitu. Karena ya udah kita suka main Roblox, yang hobi kita sama semua. Kalau kita teman Iya, di real life kan ada yang hobinya satu mabok, ada yang satu hobinya ngapain, ada yang satu hobinya main game, gamenya apa, beda-beda gitu kan. Kalau di komunitas misalnya di Free Fire ya udah hobi mereka sama, main Free Fire. mhm, Kalau main di Roblox ya udah hobinya di Roblox kayak gitu. Jadi karena ada satu kesamaan lah yang bisa ngebikin komunitas itu jadi lebih kuat. Sama halnya misalkan kayak komunitas mobil ya udah mereka kuat juga gitu karena mereka sama-sama suka mobil gitu kan. mhm mhm. Oke deh, menarik nih, menarik. Ini kalau diterusin bisa bisa panjang lebar nih kita Iya, ngobrol sama Om Kulger. bener. Gue suka suka cerita By the way, soalnya Om Kulger, orangnya. Apa? nggak apa-apa, kita juga suka dengerinnya kok, tenang aja. Anyway, Om Kulgar udah pernah, berada di sisi publisher, jadi talent manager, udah, jadi tadi bangun community dan lain sebagainya, terus udah pernah jadi content creator dan juga sekarang jadi developer atau owner map di Roblox. Mm-mm. Menurut Om Kulgar nih, 5, 10 tahun ke depan, yang mana yang paling sustainable sih? Yang paling sustainable ya. Kalau menurut aku jadi developer sih. Mhm Karena ngelihat income Garena luar biasa. mhm. Sekarang gue ngebayangin aja ya. Ini nih kan Jangan udah jangan orang Garena tahu lah. nih, udah tahu nih. Iya, jangankan Garena gitu ya. Gue ngebayangin, Mhm, ya kan sekarang gue punya map lah. Gue tau lah income map gue berapa gitu kan. Gue ngebayangin income iya, mapnya heeh heeh, Avatar katalog kreator dah. Dah, itu iya, segede apa gue kagak tahu lah. Itu gede itu. Sehari iya bisa iya iya. dapat motor kali. Iya sehari bisa dapat motor kali. Kalau lagi rame bisa dapat mobil. Iya, Gitu. hampir semua player Roblox ya bikin avatarnya di situ ya, Om, ya? Ya, makanya kenapa gue pengennya bikin fashion party itu kan. Karena pengen mindahin orang-orang Mhm. tuh belanjanya di map gue aja lah. At least orang Indonesia aja deh pindah pindah di map gue gitu kan. Iya, Gitu. sepakat. Karena kan kita sebagai jadi Roblox itu antara kita jadi kreator UGC sama yang kita punya map, yang lebih untung itu yang punya map, Graf. Karena Mhm, ketika kita buat UGC nih, penghasilan itu kan seratus mhm persen ya. Jadi mhm yang punya UGC itu cuman dibayar 30%. Jadi kalau lu jual harga 100, lu cuma dapat 30 robak gitu. Jadi mau dia beli di avatar katalog. Misalkan gue punya UGC nih, fashion party gitu. Kalau mhm orang misalkan lu yang beli, lu belinya di marketplace di dalam Roblox. Ya udah 70% mhm itu buat Roblox. 30% untuk si yang punya baju fashion party ini punya gua gitu kan. Tapi kalau misalkan dia beli di avatar katalog, tapi ini baju gua yang beli lu. Robloxnya dapat 30%, avatar katalog dapat 40%. Guanya dapat 30%. Jadi lebih untung yang punya map dong. Karena dia iya nggak sih, modal buat upload ini apa namanya baju, upload IGC ya, nggak heeh perlu iya heeh. gitu. Makanya gua kepikiran ke situ. Lebih gede Menarik menarik nih persenannya. menarik nih. Jadi developer ya, Mm-mm. kemungkinan yang paling sustainable dengan, berbagai Bener. potensi eksplorasi dan revenue yang luas gitu. Bener. Karena kalau kita ngomongin Terus, konten menurut Om kreator, kalau kita ngomongin konten mhm kreator itu juga potensial sebetulnya. Cuman ya sekarang makin banyak konten kreator, dulu juga harus makin banyak bersaing juga sama konten kreator lain gitu kan. Kalau mhm developer dan game yang gede bagus, ya udah
itu bakal lebih banyak income-nya jauh. Tapi kayaknya, at the end, apa itu tetap harus ini ya, Om, ya, harus tetap adaptif nggak sih? Adaptif dan mengikuti Adaptif, perkembangan. Iya, benar benar benar. kayak kalau misalkan tadi kan ada kata kuncinya tadi pas aku tanya soal konten kreator yang bakal long term atau, cepet berkembang, itu kan salah satu pentingnya adalah harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Benar, apalagi lu jadi developer, lu jadi content creator juga, ya udah itu nyayur. Ibaratnya kayak Garena lah. Dulu Garena kan nyayur juga. Dia dia jadi publisher tapi Mhm dia mhm. punya Kulgar. Kulgar itu kan punya Garena hitungannya dulu kan. Iya iya iya. Dan kalau lu tahu juga, gue bikin Kulgar itu namanya tuh Kuli Garena tau. Oh, Kuli Garena. Kenapa gue bikin gitu? Karena sebetulnya tuh gue dulu capek banget kerja di situ. Makanya gue berasa kayak gue tuh kuli. Gajinya kecil dulu awal-awal gitu kan. Pas udah naik-naik aja baru lumayan enak. Jadi gue ngerasa, ah anjir jadi kuli gue. Ya udahlah, bikin aja Kuli Garena. Udah kayak gitu. ini menarik. Ini fun fact, beneran Fun fun fact fact ya itu. lagi. Namanya Kulgar Kuli Garena udah. Liga Arena, oke. Oke, kalau sebenarnya kalau lihat Roblox tuh kayaknya sebenarnya Roblox sudah lama ya gamenya ya, cuma kalau dulu Lama kan, banget. mungkin target marketnya tuh lebih ke Anak-anak, anak-anak anak-anak ya? kecil, Heeh, tiga dan belas dan ke bawah, gue ngeliat kayak setahun ke belakang nih mulai populer di dewasa. iya, Karena dan ada scene betul ini, betul, scene dunia malamnya. dunia malamnya. Nah, Mhm. tapi menurut Om Kulgar nih, di Indonesia sendiri Roblox nih kalau kita lihat trennya ini masih terlalu dini nggak sih untuk misalkan tadi melihat Roblox ini menjadi sesuatu yang sustainable atau sebenarnya, bisa aja kita ngelihatnya Roblox ini saat ini itu ada di fase, first mover opportunity nih, di mana orang-orang yang sekarang bisa bisa masuk ke dalam Roblox, tadi ya sebagai yang melihat Roblox ini sebagai opportunity berkarya, opportunity bisnis ini, bisa akan berkembang, lebih lebih luas gitu dengan mereka masuk sekarang gitu, atau mungkin Kalau terlalu menurut early nih, masih belum kelihatan jelas nih gitu. kalau menurut aku sih ini, udah waktunya sih kalau kita mau fokus, kita harus fokusin di Roblox gitu. Karena Eee, aku udah dari pandangan aku ya, ini udah mulai banyak banget orang-orang yang mulai masuk ke Roblox gitu, dan konten kreatornya tuh udah mulai banyak yang struggle di sini buat, bikin-bikin konten kayak gitu. Jadi kalau komunitasnya udah Mmm. kebentuk, konten-kontennya makin menarik, ya itu udah Roblox udah bakal jadi sesuatu yang bagus untuk kita semua gitu. Dan di sini ya yang menguntungkan itu yang diuntungkan itu banyak gitu, karena semua orang bisa jadi developer di sini, gitu. Semua orang bisa berkarya ya. Semua orang bisa Nah, berkarya. oke. 2 pertanyaan terakhir nih, ini ternyata, produser udah ngomong udah hampir sejam nih Graf katanya. 2 pertanyaan terakhir deh, Iya. ancaman terbesar industri gaming di Indonesia yang mungkin belum orang lain lihat gitu, kalau menurut Om Pulgar, Ancaman ada nggak? terbesarnya tuh apa ya? Aku sih sebetulnya kalau di industri gaming ngelihat ancamannya tuh nggak tahu deh. Nggak kebayang aku ancamannya apa. Oh belum Paling kebayang, ya udah, ya mhm, kepikirannya aku cuman ya udah pesaing antar game aja gitu. Paling ya ya kalau mungkin ada itu aja kebijakan pemerintah aja paling. Itu 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 mungkin aja. salah satu ancaman yang Mhm. ini juga ya harus diperhatikan ya, karena bisa jadi Bener. Kita kebijakan nggak tahu pemerintah regulasi ya, pemerintah tuh berubahnya betul, kayak gimana gitu kan. iya 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 iya, oke. Kayak kalau nggak salah beberapa pekan yang lalu ada juga regulasi yang mulai bergejolak soal Roblox tuh kalau nggak salah saya. Iya. Ya itulah harus regulasi kalau menurut aku yang mungkin jadi ancaman gitu kan. Karena kan pemerintah sangat berperan penting banget gitu kan buat Mhm mhm. sebuah industri yang ada di Iya Indonesia. iya. Dan kalau misalkan ada, anak atau orang yang sekarang mau masuk ke industri gaming, saran dari Om Kulgar apa nih buat mereka? Yang Konsisten, mungkin kayak konsisten tuh paling utama udah. Mau dari awal nggak ada hasil apa yang penting konsisten. Karena dalam membentuk apapun kita harus konsisten. sama yang tadi kayak saya bilang, ini kita juga podcast-nya baru mulai Om Kulgar dan kita lagi mencoba konsisten ya Om. Iya, sulit untuk konsisten. Iya, sepakat sepakat sepakat. Oke deh, eee, menarik nih, pembahasan dengan Om Kulgar nggak kerasa sebenarnya udah sejam nih dan udah Iya, saya udah sekarang udah malam. jam 10:30 malam nih. Iya. Gitu. Ya udah, Om Kulgar thank you, Thank atas you. waktunya ya Om Kulgar ya, mungkin Iya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di segmen lain. Aku masih siap, punya ada 2 segmen lagi selain ini. Gitu, nanti siap. izin kalau misalkan mau nge-invite, ya. Boleh boleh boleh, aman.
Oke. Thank you, Tuh, sukses iya, selalu semuanya. eee, kalau tadi kita lihat perjalanan Om Pulgar, menarik karena ternyata gaming tuh udah jauh lewat fase main game doang. Ada kreator ekonomi, publisher ekosistem, virtual community, bahkan sekarang orang bikin dunia mereka sendiri. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi gaming itu masa depan atau bukan, tapi kita siap nggak sih hidup di dunia di mana game bukan cuma tempat main, tapi jadi tempat orang berkarya, bekerja, dan membangun komunitas. Thank you Om Kulgar udah ngobrol banyak hari ini. See you on the next Graph Center Stage. See Terima you. kasih. Sama-sama.